Kita mungkin kadang berpikir bahwa kenapa pada waktu orang-orang bentrok secara fisik, seperti yang sering kita lihat baik di media televisi atau secara langsung, kita saksikan misalnya, kita tidak biarkan saja mereka itu berantem antara satu sama lain sampai kelihatan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan asumsi bahwa itu menyelesaikan persoalan. Sesuatu itu tidak ada lagi perdebatan dan lain-lain misalnya gitu. Kenapa ketika orang berantem mereka harus dipertemukan, didudukan bareng? Persoalan fisik harus diselesaikan dengan ucapan, lisan dan lain-lain. Kenapa kita tidak biarkan mereka menyelesaikan persoalannya dan kita cukup menjadi penonton saja? Atau mungkin misalnya analogi yang lain. Kenapa orang-orang begitu rajin datang ke tempat training, motivasi seolah-olah derita selesai dengan cerita, hanya dengan cerita. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya langsung dengan persoalan fisik atau yang real yang mereka hadapi. Pemirsa yang berbahagia, jawaban sederhananya adalah karena kita meyakini pada prinsipnya setiap perbuatan didasari oleh apa yang kita pikirkan. Nah, epistemologi pada pembahasan kita kali ini tidak berbicara epistemologi secara umum, melainkan konteksnya adalah epistemologi dalam filsafat Islam. Nah, kenapa filsafat Islam? Sekalipun di Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, rupanya filsafat Islam ini kurang dikenal luas dibandingkan dengan filsafat Barat. Dalam hal ini kita merujuk pada pemikiran Murtada Mutahari, yang kalau di Indonesia ada beberapa yang menerjemahkan, salah satunya yakni buku Mengenal Epistemologi Islam yang covernya warna hijau dan terbaru yaitu Pengantar Epistemologi Islam yang diterbitkan oleh Sadara Pers. Setidaknya ada 3 hal yang kita bicarakan di sini, yakni pertama tentang urgensi pengetahuan. Kenapa epistemologi itu perlu dibahas? Kemudian yang kedua adalah kemungkinan pengetahuan. Dalam hal ini apakah pengetahuan atau epistemologi sesuatu yang bisa dipelajari, atau tidak dipelajari? Kemudian adakah kebenaran realnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum mempelajari pengetahuan? Apakah pengetahuan sesungguhnya dilarang oleh agama sebagaimana ada keyakinan lain yang meyakini hal itu? Baik, pertama adalah perbuatan sesuatu yang tidak muncul begitu saja, melainkan pada hakikatnya adalah lahir dari semacam atau sebentuk ideologi. Ideologi juga sesungguhnya ialah bentuk dari pandangan dunia, dan pandangan dunia hanya bisa dipahami melalui epistemologi. Keempat hal inilah yang dikenal sebagai 4 level pengetahuan menurut Murtada Mutahari. Nah, epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana memperoleh pengetahuan. Kemudian pandangan dunia adalah sekumpulan tentang alam manusia dan sejarah. Selanjutnya ideologi adalah sekumpulan keyakinan berupa pandangan panduan hidup. Kemudian perbuatan adalah perwujudan dari apa yang kita pikirkan. Atas pertimbangan itu, kenapa mempelajari tentang epistemologi atau filsafat tentang pengetahuan adalah sesuatu yang penting. Sama seperti dijelaskan oleh Murtada Mutahari bahwa pada prinsipnya perbuatan berangkat dari semacam ideologi tertentu. Ideologi hadir dari pandangan dunia tertentu, dan pandangan dunia hanya bisa dipahami melalui epistemologi. Kita sedang membahas persoalan ideologi dan pandangan dunia. Saat ini fokus hanya pada persoalan epistemologi saja. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang epistemologi, hal yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah apakah pengetahuan atau epistemologi sesuatu yang memang dipelajari. Pertanyaan ini mungkin terkesan atau
terdengar konyol, tetapi dalam filsafat memang ada aliran tertentu yang tidak langsung begitu saja menerima pengetahuan dalam artian sesuatu yang kita yakini 100%. Keraguan yang pertama yang dilontarkan atau datang dari Piro, filsuf klasik, pandangannya dikenal sebagai skeptisisme. Aliran ini mempertanyakan segala bentuk persoalan pengetahuan, baik sifatnya dari indera maupun dari akal. Indera misalnya, seringkali kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya pensil dalam kelas terlihat bengkok yang menunjukkan kesalahan. Akal misalnya, kita sering melihat orang yang pada dasarnya berilmu berdebat satu dengan yang lainnya yang menunjukkan antara akal itu tidak sama. Pirlo membantah pengetahuan karena dua hal atau dua pertimbangan tadi. Bagi dia, baik indera maupun akal sama-sama tidak memberikan pengetahuan yang pasti, maka tidak ada pengetahuan bagi Piro. Nah, menurut Murtada Mutahari setidaknya ada kekeliruan di sini bagi Piro. Pertama, bahwa kalau pengetahuan itu sesuatu yang hadir dengan keyakinan, maka pertanyaan adalah ketika Piro mengatakan itu, apakah dia menyatakan dengan ragu atau dengan keyakinan? Tentu saja Piro menyatakan itu dengan penuh keyakinan. Buktinya dia berusaha meyakinkan orang lain tentang kebenaran teorinya itu. Dengan kata lain, bahwa pada diri Piro sendiri pun ada keyakinan atau ada pengetahuan yang setidaknya dia gunakan untuk menunjukkan bahwa itu benar dan pendapat orang lain itu salah. Yang kedua, bahwa ketika terjadi kesalahan pada sesuatu bagian dari sesuatu, maka tidak berarti kesalahan itu adalah keseluruhan dari sesuatu. Dengan kata lain, bahwa memang betul terjadi kesalahan pada kondisi tertentu, baik pada akal maupun pada indera. Tapi ini tidak berarti bahwa seluruh pengetahuan kemudian salah. Dari sinilah justru bagaimana pengetahuan yang benar berusaha untuk mengoreksi atau memperbaiki pengetahuan-pengetahuan yang salah. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh Piro bersifat mengeneralisir, dan itu juga adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah René Descartes. Descartes menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam tidak bisa kita percayai, sebab bisa saja hal tersebut adalah mimpi bagi Descartes. Kita baru menyadari sesuatu itu mimpi ketika kita bangun. Dengan kata lain, bahwa segala yang ada di alam ini bisa diragukan. Tetapi menurutnya ada satu hal yang sama sekali tidak bisa diragukan, yakni keraguan itu sendiri. Sebab mungkin ia diragukan, maka keraguan tersebut bukannya hilang, ia menjadi semakin nyata. Tetapi dari keraguan inilah dia mengatakan bahwa berarti ada sosok yang meragukan, dengan kata lain adalah diri orang itu sendiri. Karenanya dari situlah ia menentukan dirinya. Pemikiran semacam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Sekitar 500 tahun yang silam, sebelum Al-Ghazali sudah mengemukakan atau menyatakan hal yang serupa. Demikian juga dengan filsuf muslim lainnya, yang lebih dahulu Ibnu Sina juga menjelaskan tentang hal yang serupa. Keraguan yang membawa pada keyakinan ini sesungguhnya hanyalah keraguan yang bersifat metodis. Karena itu disebut sebagai keraguan
metodis. Kesimpulan akhirnya dalam keraguan metodis adalah aku ragu maka aku ada. Ragu menunjukkan aktivitas berpikir, sehingga bentuk lain disebut aku berpikir maka aku ada. Inilah ungkapan yang populer, ungkapan yang terkenal dari René Descartes, yaitu cogito ergo sum. Pada René Descartes sendiri sebenarnya tidak ada persoalan, karena pada akhirnya dia sampai pada sebuah keyakinan, baik terkait dengan alam maupun terkait dengan keyakinan memperoleh pengetahuan. Permasalahan kita yang kedua adalah, bolehkah pengetahuan itu diperoleh? Pertanyaan ini mungkin tidak kalah konyolnya dengan pertanyaan yang tadi, dengan yang pertama tentang mungkinkah pengetahuan itu diperoleh. Tetapi lagi-lagi dalam tradisi pemikiran hal semacam ini ada dan mungkin kurang disadari oleh sebagian besar orang. Kita kembali dalam cerita tentang Adam. Ada tradisi keagamaan yang meyakini bahwa kisah Adam pada hakikatnya adalah kisah yang dimana seorang dilarang memperoleh pengetahuan. Seperti kita mengetahui bahwa dalam tradisi semiotik ada keyakinan bahwa di surga ada sebuah pohon yang tidak bisa didekati. Adam dan Hawa dikatakan bebas untuk melakukan apapun kecuali memakan pohon tersebut. Atau jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan hukuman. Ketaatan pada aturan ini sama dengan kekekalan di surga. Dan melanggar aturan ini maka terusirlah dari surga. Sejauh ini tidak ada persoalan dan menjadi masalah ketika ada yang menerjemahkan bahwa pohon tersebut sebagai simbol dari pengetahuan atau dikenal sebagai pohon pengetahuan. Sebab meskipun terusir dari surga, orang-orang memaknainya dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Sementara mesti yang berbeda di surga itu kekal, tetapi ia digambarkan sebagai yang orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Nah, Murtada Mutahari secara tegas menerangkan bahwa Islam menolak pandangan semacam ini. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa ada suatu ayat yang menyatakan, dan dia Allah mengajarkan kepadamu Adam nama-nama segalanya. Ini berarti bahwa Allah tidak mengkehendaki Adam sebagai leluhur manusia berada dalam posisi dilematis untuk memilih antara pengetahuan dan ketaatan. Melainkan justru pengetahuan atau sesuatu yang bersifat epistemologis diberikan Tuhan kepada Nabi Adam. Nah, ini kaitannya dengan 4 level pengetahuan yang dibicarakan tadi kita adalah kekeliruan pada Adam itu bukanlah kekeliruan epistemologi, bukan kesalahan pada level pengetahuan, melainkan pada kekeliruan praktis atau kekeliruan pada perbuatan, yakni melanggar apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Dengan kata lain, memang sama sekali dalam sikap dalam Al-Quran tidak ada persoalan pada masalah epistemologi. Nah, ini dikatakan sebagai sejarah yang paling merugikan adalah terkesan kita harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Kita menjadi seorang yang soleh, orang yang taat tetapi bodoh, ataukah kita menjadi seorang yang pandai, cerdas tapi bertentangan dengan agama? Inilah sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan mengapa ada orang yang masih meyakini antara agama dan pengetahuan tidak bisa dicampur adukan, atau bahkan mungkin sampai berkesimpulan bahwa agama
dan negara tidak bisa saling bercampuran. Demikian pemirsa yang berbahagia, terima kasih.